Pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menjadi momok bagi dunia kerja. Tahun 2026, gelombang PHK kembali menggulung sebagian tenaga kerja di Indonesia. Ramai di media sosial, PHK terjadi di salah satu perusahaan e-commerce, Tokopedia, dengan jumlah karyawan yang terkena PHK disebut sampai 90% dari salah satu divisi. Isu ini muncul bersamaan dengan momentum integrasi bisnis bersama TikTok. Stephanie Susilo, Eksekutif Direktur Tokopedia and TikTok Shop Indonesia menyebut, yang sebenarnya terjadi di perusahaannya adalah penataan organisasi. Dalam momentum ini, perusahaan lebih mengarah pada mobilitas internal dan pemberian pilihan kompensasi kepada sebagian karyawan. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Stephanie juga menyebut lingkungan perusahaannya kini membuka lowongan untuk 100 posisi. Kondisi yang terjadi di internal Tokopedia ini ia sampaikan di hadapan Komisi 9 DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan yang memanggil jajaran manajemen Tokopedia, TikTok Cina, dan TikTok Indonesia Senin 6 Juli. Cerita soal PHK juga datang dari PT Pakrin di Mojokerto, Jawa Timur yang tahun ini berpotensi mem-PHK 2.500 buruhnya. Permasalahan keluarga atau pemilik perusahaan pabrik kertas itu ditengarai jadi penyebab. Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan pekerja bisa mendapatkan pesangon usai terkena PHK. Selain itu, diupayakan pula agar PT Pakrin bisa kembali berproduksi sehingga pekerja yang sebelumnya terkena PHK bisa kembali direkrut bersama tenaga baru yang dibutuhkan perusahaan. Cerita lainnya datang dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah. PT Gunbuster Nickel Industri memutuskan melakukan efisiensi dengan jalan pemutusan hubungan kerja. Keputusan itu membuat perputaran ekonomi di sekitaran perusahaan turut terdampak. Kawasan industri yang biasanya ramai kini berangsur sepi dan berdampak langsung pada pendapatan harian para pedagang yang membuka usaha di sekitarnya. Ya, kalau waktu masih normalnya, apalagi di saat tanggal muda toh, biasanya dapat 4 juta, 5 juta, bahkan sampai 6 juta. Ya, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang sudah berkurang sekali. Dapat 1 juta, 1,5 juta itu pun setengah mati. Setengah mati, biar tanggal baru jadi. Pedagang berharap agar kondisi perusahaan segera membaik dan normal kembali, agar roda perekonomian warga di Desa Bunta dan sekitarnya yang menjadi lokasi PT GNI bisa kembali bergairah. Pihak perusahaan sendiri berkomitmen untuk memberikan prioritas kepada karyawan terdampak yang memiliki kinerja baik untuk kembali bekerja setelah operasional kembali normal. Isu pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi bayang-bayang hitam bagi pekerja Indonesia. Bukan yang pertama, karena kalau misalnya kita tarik dari 3 tahun ke belakang saja, angka dari PHK ini terus berangkat naik. Mari kita lihat secara data. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya pada tahun 2023 ada 65.000 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Lanjut pada tahun 2024 ada setidaknya 78.000 orang yang terkena PHK. Dan puncaknya pada tahun lalu 2025, 88.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja. Lantas bagaimana dengan tahun ini? Pada Januari 2026 setidaknya ada 5.000 pekerja Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja. Melonjak lagi pada bulan Februari mencapai 7.400 pekerja yang dirumahkan. Hingga pada bulan Mei kemarin setidaknya ada 24.000 pekerja yang terdampak PHK.
Bahkan Kemnaker sendiri memproyeksikan hingga Juni akan ada 43.000 pekerja yang terdampak PHK. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seolah badai ini enggan pergi? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, faktornya datang dari luar, di mana perlambatan ekonomi global memaksa pabrik-pabrik memangkas produksinya karena permintaan ekspor anjlok. Belum lagi, barang impor murah menggempur pasar domestik, efisiensi perusahaan, hingga adopsi AI dan otomatisasi yang tak bisa lagi kita hindarkan. Di Indonesia, daya beli masyarakat Indonesia ikut melemah. Akibatnya, roda bisnis ikut melambat. Jika konsumsi rumah tangga menurun, omset pun ikut anjlok. Lingkaran setan pemangkasan produksi kian menjadi-jadi. Belum lagi tren suku bunga yang terus meningkat hingga faktor geopolitik yang entah kapan usai ini memperparah kondisi. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Bagi kita para pekerja, kita harus bersiap dalam skenario buruk yang akan terjadi ke depannya. Bagi pemerintah, ini adalah lampu merah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Satu angka yang terkena PHK, ada nasib, ada tanggungan keluarga yang akan turut runtuh ke depannya. Menjawab adanya potensi PHK yang tinggi di Indonesia, pemerintah membentuk Satgas Mitigasi PHK dengan Prasetyo Hadi sebagai ketuanya. Salah satu tugas utama dari Satgas ini adalah berkoordinasi hingga memetakan perusahaan yang terancam melakukan PHK terhadap para buruh. Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Said Iqbal, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dalam program Berita 1 Sore Kamis 9 Juli menyebut, pembentukan Satgas ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya PHK pada tenaga kerja di berbagai sektor industri di berbagai daerah. Ia juga menginisiasi dibuatnya aplikasi agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi ketika ada lowongan kerja yang tersedia. Pembentukan Satgas PHK adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah di bawah perintah Presiden Prabowo untuk memastikan dua hal. Satu, mapping dulu ini PHK di daerah mana, kemudian industri apa, baru kemudian dari situ diambil langkah yang kedua, yaitu bagaimana intervensi kebijakannya, apakah memungkinkan untuk mencegah PHK atau tidak. Kalau dia terjadi PHK, maka apa hak-hak buruhnya dibayarin atau tidak. Kalau nggak dibayar, dia harus bayar. Ya baru yang terakhir, pemerintah juga kan ada lowongan-lowongan kerja, kan investasi juga ada yang terbuka. Saya bicara formal ya, kalau informal kan itu domain yang berbeda. Misal di lowongan dengan program hilirisasi walaupun belum jalan semua, atau perusahaan-perusahaan swasta ada wajib lapor. Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan menyebut pemerintah akan terus memantau kondisi di lapangan terkait potensi PHK. Pembahasan mengenai sektor-sektor yang berpotensi terjadi PHK juga akan dipetakan oleh Satgas PHK. Iya, jangan terlalu jauh dulu. Artinya kan sudah ada Satgas PHK ya. Jadi disitulah satu, bagaimana ada early warning terhadap sektor-sektor yang berpotensi ter-PHK. Kemudian di Satgas PHK juga dibahas kasus-kasus yang kemudian mana yang perlu, kan tahapan PHK itu kan panjang. Ada yang baru berita, ada yang berita kemudian harus kita verifikasi, ada yang kemudian kita dorong
tripartit untuk menyelesaikan terlebih dahulu, kemudian ada yang kemudian harus kita mediasi dan seterusnya. Ya, nah, di beberapa kasus, jadi mohon dicatat upaya dari Satgas PHK ya, bagaimana kemudian ketika ada isu, contoh kemarin kan terkait dengan kelangkaan gas, mahalnya gas kan itu Satgas PHK langsung turun tangan ya. Cukup. Sementara itu, usai ditemui Said Iqbal Rabu 8 Juli, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan menyebut ia akan menimbang masukan yang diberikan penasihat khusus Presiden itu terkait kebijakan perpajakan atas manfaat jaminan hari tua atau JHT, serta jaminan pensiun. Menteri Keuangan menegaskan, setiap perubahan kebijakan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan program jaminan sosial, dan kesehatan fiskal negara. Itu saya pikir bagus tadi Pak Said mengungkapkan keresahan beberapa kalangan tenaga kerja yang kena PHK segala macam. Saya pikir saya akan lihat peraturan seperti apa, bisa diakomodasi apa enggak permintaan Pak Said. Nanti kita akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya ke pendapatan saya maupun ke dampak ekonomi orang yang kita bebaskan tadi pajaknya. Kalau saya lihat kan tadi 95% dari data yang ada ya sudah tercover, pajaknya 0. Tapi kata Pak Said datanya nggak terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS tenaga kerja ya untuk melihat seperti apa datanya. Nanti kan kita berangkat dari data untuk langkah ke depannya. Mobilitas internal, sebetulnya apa sih yang dilakukan ini? Ya, kita Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam program Berita Satu Sore, Kamis 9 Juli menilai pemerintah perlu untuk memperbaiki kondisi domestik untuk mencegah terjadinya PHK di Indonesia. Menurutnya, selain upaya pemberantasan korupsi pada tata kelola pemerintahan yang banyak dilakukan Presiden saat ini, ada pula regulasi-regulasi yang harus diperbaiki untuk menciptakan iklim industri yang lebih baik. karena regulasi kita juga masih begitu banyak yang saling berbelit, Mas. Terkait perpajakan yang setiap tahun berubah gitu. Nah, kemudian terkait dengan izin-izin, ini selalu berubah karena pemerintah juga terlalu mudah berganti kebijakan gitu di antara para menterinya ya. Nah, ini yang harus menjadi salah satu concern perhatian di mana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan PHK. Nah, kita lihat dalam situasi global yang saat ini sedang begitu parah ya, terkait dengan minyak, perang dunia, perang antar negara yang kita lihat saat ini, justru negara-negara lain di kawasan ASEAN mereka bisa tumbuh jauh lebih baik daripada kita. Sementara itu, Diah Ayu, peneliti ekonomi Selios menilai pemerintah perlu lebih serius menjaga kestabilan ekonomi dan regulasi untuk jangka panjang. Pemerintah semestinya mampu menjaga level Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang menjadi sinyal utama pergerakan ekonomi yang dibaca oleh para investor. Kalau misalnya PMI manufaktur ini turun, otomatis itu perusahaan menanggapinya bahwa harga bahan baku ini mahal. Kenapa bisa mahal? Karena banyak sekali bahan baku yang di perusahaan itu impor dengan membelinya dengan dolar. Karena kita tahu rupiah melemah dan juga masih adanya gejolak geopolitik yang sangat dinamis, dan saat ini pemerintah itu belum adanya keseriusan untuk menjaga kestabilan perekonomian dan juga regulasi secara jangka panjang. Selain itu, PMI manufaktur ini sendiri juga ada indikator di dalamnya seperti halnya produksi dan juga penyerapan pesanan baru. Bagaimana pesanan baru itu bisa terserap kepada masyarakat dan kepada industri-industri yang menggerakkan ekonomi kalau masyarakatnya sendiri pun tidak yakin untuk melakukan konsumsi. Ini yang menjadi pemberatan bagi perusahaan sehingga mereka mempersempit ruang geraknya dan mengharuskan PHK. Sebagai antisipasi jangka pendek, Diah menyarankan pemerintah memberikan insentif pada kelas menengah yang lebih banyak terdampak kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah juga perlu menumbuhkan daya tarik investasi di Indonesia melalui insentif untuk para pengusaha dan melakukan realokasi anggaran serta penataan kembali program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa kelurahan Merah Putih